Shalom, apa kabarnya hari ini? Fantasi, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekarang kita akan menyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti bagi hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layak dan sesat mengerjaku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkah sesuai dengan hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah sekolah minggu, berkati supaya bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Masih ada semangat? Teman-teman, mari kita memuji Tuhan dengan pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi,
lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Teman-teman bisa siapkan kotak persembahannya. Sambil memberi persembahan, kita akan memuji Tuhan Yesus dengan pujian Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memakannya baik. Apa yang kuberi, berilah sekarang. Tuhan pasti alaskan dan memberkati kau selanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah berikan yang baik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan memberkati kau selamanya. Teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan untuk Tuhan. Berkati supaya persembahan ini dapat berguna bagi sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hai, selamat pagi anak-anak sekolah minggu KKI Talitha Kumi. Pagi hari ini ketemu lagi sama Bu Ririn. Apa kabar kalian? Sehat-sehat semuanya? Oke, hari ini kita mau siapkan Alkitabnya. Semuanya duduk yang rapi, yang baik. Ya, hari ini kita mau belajar tentang Hosana. Apa sih Hosana? Ya, memuji Tuhan. Ya, kita anak-anak Tuhan semuanya sering memuji Tuhan. Dan itu membuat kita senang. Semuanya suka memuji Tuhan. Hari ini Johan memuji Tuhan. Memimpin anak-anak semua juga untuk memuji Tuhan. Nah, kalau anak-anak memuji Tuhan, perasaannya bagaimana? Senang atau malah sedih? Ya, semua orang yang menyanyi itu menggunakan hati untuk bernyanyi. Anak-anak Tuhan juga Bu Irin harapkan semuanya memuji Tuhan juga dengan hati. Nah, hari ini kita mau belajar dari kitab Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Nanti kita akan baca bebarengan atau bersamaan dengan saat Bu Irin menjelaskan, ya. Nah, nyanyian-nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Ya, kita ulang lagi yang 1A, tapi ya, nomor 1 tapi yang A. Nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan minta kita untuk selalu memuji Tuhan. Dari Nats itu seperti undangan, kita diundang. Tuhan mengajak kita untuk memuji namanya. Ya. Dan kita juga diharapkan Tuhan minta kita untuk memuji Tuhan dengan segenap hati, penuh rasa syukur atas setiap pujian yang kita berikan kepada Tuhan. Tapi, ya, kenapa kita harus memuji Tuhan? Apa alasannya? Apa alasannya kenapa kita harus memuji Tuhan? Yang pertama, Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib buat kita. Perbuatan yang besar buat kita. Ya. Yang kedua, Tuhan sudah memberikan keselamatan yang Tuhan kerjakan buat kita. Ingat, kemarin kita sudah memperingati Paskah. Itu adalah bukti dari
kebesaran Tuhan. Tuhan memberikan kita keselamatan. Ketiga, Tuhan juga telah memperkenalkan keselamatan yang daripada Tuhan. Keselamatan kita itu hanya Tuhan yang memberikan, dan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Bukan karena kita layak, kita cantik, kita kuat, tidak. Keselamatan itu adalah karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalian ingat bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir? Masih ingat cerita itu? Sudah sering kita ulang-ulang, sudah sering anak-anak mendengar juga. Ya. Itu terjadi di bangsa Israel, bahwa keselamatan yang Tuhan Allah berikan kepada bangsa Israel sampai mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan. Itu bukan hanya dongeng, itu bukan hanya cerita, tetapi itu benar-benar terjadi, dan keselamatan itu juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Sekarang, nanti, selama-lamanya, karena keselamatan itu akan ada terus menerus. Sampai kita besar akan selalu ada. Gitu ya. Jadi jangan sekarang saja Tuhan selamatkan saya, tetapi Tuhan selamatkan kita sekarang, nanti, dan sampai selama-lamanya. Kita mau baca yang ayat ke-3. Ya. Mazmur 98 ayat 3. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Nah, semua bangsa-bangsa dunia sudah melihat ya keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Kita layak enggak sih sebenarnya diselamatkan? Tidak, kita enggak layak. Tetapi dengan kasih Tuhan, dengan karunia Tuhan, kita menjadi dilayakkan. Jadi kita perlu bersyukur atau tidak? Kita perlu bersyukur karena kebaikan Tuhan. Bagaimana caranya kita bersyukur? Lewat setiap puji-pujian yang kita nyanyikan. Mau suaranya bagus, mau suaranya enggak bagus, mau nyanyinya di rumah, mau nyanyinya di kamar mandi, mau nyanyinya di jalan, itu kita menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan. Suaranya jelek, Bu Ririn gak berani nyanyi, gak apa-apa. Itu karena menyanyi itu adalah ucapan syukur buat Tuhan. Mbak Puput hubungi, ayo Johan, WL ya. Ya Bu, ya Mbak Puput siap. Gak apa-apa, belajar memuji Tuhan. Ya toh, yang penting kita memiliki hati untuk mau memuji Tuhan. Nah, setiap bangsa di alam semesta ini kita wajib bersorak-sorai, bergembira, bermazmur, dan menggunakan alat-alat musik. Siapa yang bisa main alat musik? Nah, itu juga menjadi cara kita mengucap syukur kepada Tuhan. Siapa yang bisa main tamborin? Itu juga cara kita untuk memuji nama Tuhan. Nah, sampai di sini firman Tuhannya. Ingat sekali lagi bahwa keselamatan yang Allah berikan kepada kita itu anugerah yang Allah berikan dengan cuma-cuma. Bukan karena siapa kita, bukan karena kita kuat, hebat, pintar, cantik, pandai, enggak. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, dan itu karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana caranya untuk kita mengucap syukur? Dengan memuji Tuhan, dengan bermain musik, dengan bermain tamborin, menari-nari buat Tuhan. Ya, dengan datang berdoa kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau berdoa. Semua tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan berikan kepada kita, dan kita Tuhan selamatkan saat ini, hingga kami selalu bersyukur kepada Tuhan lewat puji-pujian yang kami ingin selalu berikan kepada Tuhan. Berkati kami tiap-tiap hari dan kasih karunia Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Hai, selamat pagi. Ketemu lagi sama Bu Ririn. Kita mau beraktivitas bersama-sama. Kita mau membuat alat musik yang sederhana buat anak-anak semua. Caranya bagaimana? Mudah sekali. Kita mau lihat bahan-bahannya. Pertama, ini kardus yang kalian bisa gulung, kalian lem, kalian buat lingkaran seperti ini. Bisa, atau bisa dari tabung mungkin bekas stik, kentang, keripik kentang, atau bekas kok, badminton atau apa aja, tabungnya tinggal kalian potong. Kalau nggak punya ya itu tadi pakai kardus ya, digulung, atau pakai kertas karton digulung tebal jadi seperti ini. Terus kertas lipat kalian bentuk lingkaran sesuai dengan cetak tabungnya tadi ya. Nah, terus ada stik es krim ya, sediakan juga lem, gunting, pitanya disesuaikan aja sama kebutuhannya. Kalau besar ya agak panjang, kalau bulatannya besar berarti pitanya agak panjang, tapi kalau kecil ya disesuaikan aja. Terus dan ada manik-manik ya. Kita akan mulai mengerjakannya. Ya, jadi tabungnya ini sebelumnya kalian lubangi dulu 3, kanan, kiri, dan bawah. Bawah itu nanti kita kasih stik es krim ya. Kita tempel dulu stik es krimnya supaya bisa masuk. Dilubangi pakai gunting ya. Kalau kalian takut bisa minta bantuan mama atau papahnya ya. Lubangi dulu. Dua-duanya kanan kiri. Sudah. Ini untuk stik es krimnya. Pakai cutter kalau enggak bisa buat lubang stik es krimnya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, tinggal pitanya kita masukkan. Sudah seperti ini ya. Jadi kanan kiri. Jadi seperti ini. Kalau sudah, tadi kertas lipat yang sudah kalian buat pola lingkaran kita tempel di atasnya. Nah, jadi kayak gini, tertutup satu bagian, terus bagian belakangnya juga ditempelkan. Kalau sudah kanan kirinya sudah selesai, lalu untuk pitanya, nah jadi kayak gini ya, kanan kirinya sudah ketempel, terus pitanya kita kasih manik-manik dulu, kanan kirinya, tapi diukur dulu ya, jadi kalau bisa harus sampai di tengah, jangan terlalu panjang, jangan juga terlalu pendek, nanti nggak bisa buat bunyi, jadi diusahakan diukur sendiri kira-kira sampai di tengah, gitu ya. Kalian pasang. Ditali kayak biasanya. Kanan kirinya juga. Ya, ditali. Sebelahnya juga dibuat hal yang sama ya. Kanan kiri juga ditali.
sama. Oke? Nah, bisa sampai di situ? Nah, jadi nanti kanan kiri jadinya kayak gini. Gitu ya. Nah, sampai di sini susah atau tidak? Mudah ya, nanti minta bantuan Mama untuk menyelesaikan tugasnya. Terima kasih.